Tanpa pertemuan ini, dunia mungkin gak akan pernah kenal Jalaluddin Rumi sebagai penyair cinta ilahi yang legendaris. Ia mungkin hanya akan jadi ulama besar yang kaku dan serius. Ini adalah kisah pertemuan antara Rumi dan gurunya, Syams Tabrizi, yang mengubah segalanya. Sebelum bertemu Syams, Rumi adalah seorang syekh yang sangat dihormati di Konya. Pak Anggen Ayah, profesor hukum Islam, punya ratusan murid setia, kaya raya, dan disegani semua orang. Tapi di balik semua itu, hatinya terasa kosong. Ia merasa seperti perpustakaan berjalan yang kehilangan cahayanya, penuh dengan ilmu, tapi tanpa rasa. Sampai suatu hari, momen ajaib itu tiba. Saat Rumi sedang asyik membaca tumpukan kitab langka di dekat kolam, datanglah seorang pengembara misterius dengan pakaian lusuh. Pengembara itu adalah Syams Tabrizi. Syams bertanya, "Apa yang sedang kamu baca?" Rumi dengan sedikit angkuh menjawab, "Ini adalah ilmu yang gak akan mungkin kamu pahami." Tanpa diduga, Syams mengambil semua kitab berharga itu dan melemparkannya ke dalam kolam. Rumi panik dan berteriak, "Apa yang kau lakukan? Kitab-kitabku hancur." Dengan tenang, Syams mengambil kembali kitab-kitab itu dari dalam air. Ajaibnya, semua buku itu kering sempurna, nggak ada setetes pun air yang merusaknya. Rumi terperangah dan bertanya, "Ilmu apa ini?" Syams menjawab, "Ini adalah ilmu rasa yang gak akan mungkin kamu pahami." Seketika Rumi sadar, pria di hadapannya bukanlah orang biasa, tapi cermin yang dikirim Tuhan untuknya. Ia langsung meninggalkan jabatannya, murid-muridnya, bahkan buku-bukunya. Rumi mengunci diri berdua dengan Syams selama berbulan-bulan, berdiskusi tentang hakikat Tuhan dan cinta. Dari sinilah transformasi dimulai. Rumi yang dulunya kaku mulai menari, bernyanyi, dan menulis puisi. Ia menemukan jalan menuju Tuhan yang lebih dekat lewat cinta. Bukan sekadar aturan hukum, tapi kebersamaan mereka nggak abadi. Murid-murid Rumi cemburu dan menganggap Syams telah menyesatkan guru mereka. Akibat tekanan dan ancaman, Syams tiba-tiba menghilang. Beberapa riwayat mengatakan ia pergi. Yang lain menyebut ia dibunuh. Kehilangan Syams membuat Rumi hancur sehancur-hancurnya. Namun, justru dari puncak kesedihan inilah karya-karya terbesar Rumi lahir. Ia sadar, Syams nggak pernah benar-benar hilang. Syams telah menyatu di dalam dirinya. Seperti katanya, "Mengapa aku harus mencari? Aku adalah sama seperti dia. Jiwanya berbicara melaluiku. Aku sedang mencari diriku sendiri." Dalam salah satu syairnya, Rumi menggambarkan transformasi ini. "Aku hanyalah sepotong batu mentah, lalu ia memahatku. Aku dulu kain polos, lalu ia mewarnaiku. Aku dulu sadar dan berakal, lalu ia membuatku mabuk dalam cinta, dan aku pun hilang dalam cahayanya." Itulah kisah bagaimana seorang ulama besar bertransformasi menjadi lautan cinta. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.